Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah pengantar manajemen akan menjelaskan mengenai manajemen operasi, rantai nilai, dan produktivitas. Yang pertama, manajemen operasi. Manajemen operasi merupakan desain, operasi, dan pengendalian dari proses transformasi yang mengubah sumber daya seperti tenaga kerja dan bahan baku menjadi barang dan jasa yang dijual kepada pelanggan. Mengapa manajemen operasi ini penting? Manajemen operasi meliputi jasa dan manufaktur. Efektif dan efisien mengelola produktivitas dan memainkan peran strategis dalam keberhasilan kompetitif organisasi. Nah, sistem operasinya terdiri atas input, ada SDM, teknologi, modal, peralatan, material dan informasi. Kemudian selanjutnya proses transformasi, kemudian dihasilkan outputnya berupa barang dan jasa, dan kembali lagi umpan balik ke input. Selanjutnya sejarah dari manajemen operasi. Sejarah manajemen operasi ini terbagi atas 3 kelompok besar, yaitu fokus terhadap biaya, fokus terhadap kualitas, dan yang terakhir fokus pada kostumisasi, di mana fokus terhadap biaya ini ada konsep awal pada tahun 1776 sampai 1880. Terdapat spesialisasi pekerjaan yang diusulkan oleh Adam Smith dan Babbage. Kemudian ada standarisasi. Selanjutnya ada era manajemen ilmiah, salah satunya oleh Frederick Taylor dan Gil Barrett. Kemudian ada mass production era. Selanjutnya pada kelompok besar yang kedua yaitu fokus pada kualitas, di mana diusulkan pada tahun 1980 sampai 95. Dan yang terakhir fokus pada kostumisasi, di mana di sini sudah masuki era globalisasi dan internet. Selanjutnya organisasi manufaktur dan jasa. Organisasi manufaktur menggunakan manajemen operasi dalam proses transformasi mengubah bahan baku menjadi barang fisik. Organisasi jasa menggunakan manajemen operasi dalam menciptakan output non-fisik berupa jasa, seperti aktivitas karyawan yang sedang berinteraksi dengan seorang pelanggan. Selanjutnya, nilai dan rantai nilai. Nilai merupakan karakteristik kinerja, fitur, dan atribut, dan setiap aspek lain dari barang dan jasa yang pelanggan bersedia untuk memberikan sumber dayanya. Contohnya itu menghabiskan uang. Sedangkan rantai nilai itu merupakan seluruh rangkaian kegiatan kerja organisasi yang menambah nilai pada setiap langkah, dimulai dengan pengolahan bahan baku hingga produk jadi yang sampai ke tangan seorang pelanggan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai manajemen rantai nilai. Manajemen rantai nilai ini merupakan proses pengelolaan seluruh rangkaian kegiatan dan informasi tentang produk terintegrasi yang mengalir sepanjang seluruh rantai nilai. Nah, tujuan dari manajemen rantai nilai sendiri yaitu untuk menciptakan strategi rantai nilai yang sepenuhnya terintegrasi ke dalam semua anggota rantai, yang mampu memenuhi dan melebihi kebutuhan pelanggan dan menciptakan nilai tertinggi bagi pelanggan. Nah, manfaat rantai nilai ini dapat kita lihat pada tabel sebelah kanan. Berdasarkan survei dapat kita lihat manfaatnya seperti meningkatkan penjualan, menghemat biaya, meningkatkan pangsa pasar, mengurangi inventory, memperbaiki kualitas, mempercepat waktu pengiriman, memperbaiki manajemen logistik, dan memperbaiki pelayanan pelanggan.
Kemudian selanjutnya ada persyaratan untuk kesuksesan manajemen rantai nilai. Yang pertama, adanya koordinasi dan kolaborasi. Yang kedua, investasi di bidang teknologi informasi. Yang ketiga, adanya perubahan proses organisasi. Yang keempat, adanya kepemimpinan yang berkomitmen. Yang kelima, adanya pekerjaan yang fleksibel dan mudah beradaptasi. Ada karyawan yang mahir. Dan yang terakhir, adanya sebuah budaya organisasi yang mendukung dan sikap perilaku yang mendukung. Selanjutnya terdapat rintangan terhadap manajemen rantai nilai. Yang pertama adanya rintangan dari hambatan organisasi, seperti menolak atau enggan berbagi informasi, enggan untuk berubah dari kondisi mapan, dan adanya isu keamanan. Kemudian rintangan yang kedua dari segi budaya perilaku, seperti kurangnya kepercayaan atau bahkan terlalu percaya, dan ketakutan akan hilangnya decision making power. Kemudian rintangan yang ketiga dari kemampuan yang dipersyaratkan, yaitu kurangnya membangun kemampuan atau keterampilan manajemen rantai nilai yang diperlukan. Kemudian rintangan yang keempat ada dari sumber daya manusia atau SDM, seperti kurang komitmen untuk melakukan apapun, menolak untuk menjadi fleksibel dalam memenuhi tuntutan perubahan situasi, tidak termotivasi untuk tampil di tingkat tinggi, dan kurangnya manajer dilatih untuk memimpin inisiatif rantai nilai. Selanjutnya, terdapat isu-isu manajemen operasi saat ini. Yang pertama dari peran teknologi dalam manufaktur, yaitu peningkatan otomatisasi dan integrasi fasilitas produksi dengan sistem bisnis untuk mengendalikan biaya. Kemudian ada pemeliharaan yang prediktif, diagnostik jarak jauh, dan utilitas penghematan biaya. Kemudian selanjutnya dari konsep kualitas, adanya kemampuan suatu produk atau jasa untuk andal melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk memenuhi harapan pelanggan. Kemudian dari kualitas inisiatif, yaitu perencanaan untuk membangun kualitas, mengorganisir dan memimpin untuk kualitas, dan mengontrol kualitas. Kemudian tujuan kualitas ini berdasarkan sertifikasi ISO 9000 dan juga standar Six Sigma. Selanjutnya ada dimensi kualitas produk. Seperti yang pertama ada ketepatan waktu, yaitu tampil dalam periode waktu yang telah dijanjikan. Yang kedua ada courtesy, dilakukan dengan riang. Yang ketiga konsistensi, memberikan semua pelanggan pengalaman yang sama setiap kalinya. Yang keempat kenyamanan, memberikan aksesibilitas kepada pelanggan. Dan yang kelima kelengkapan layanan. Kemudian yang keenam adanya akurasi, dilakukan dengan benar. Kemudian selanjutnya ada kustomisasi massal, yaitu merupakan sebuah konsep design to order yang menyediakan konsumen dengan produk kapan, di mana, dan bagaimana mereka menginginkannya. Membuat teknologi maju dalam mengembangkan teknik manufaktur yang fleksibel dan terlibat dalam dialog terus-menerus dengan pelanggan. Nah, manfaat dari kustomisasi massal ini yaitu menciptakan hubungan penting antara perusahaan dan pelanggan dalam memberikan loyalitas, membangun nilai kepada pelanggan, dan mengumpulkan informasi pasar yang berharga bagi perusahaan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, kemudian ada ISO 9000. ISO 9000 ini merupakan kumpulan standar untuk sistem manajemen mutu atau SMM. ISO 9000 ini dirumuskan oleh TC 176 ISO, yaitu organisasi internasional di bidang standarisasi. Nah, ISO 9000 ini dikeluarkan oleh International Organization for Standardization Technical Committee pada tahun 1987. Badan ini bertanggung jawab untuk standar-standar sistem manajemen mutu. Selain itu juga menetapkan siklus peninjauan ulang setiap 5 tahun untuk menjamin standar-standar ISO 9000. Pada ISO 9000 ini terdapat beberapa hal penting, yaitu intinya pada ISO 9000 ini terdapat satu set prosedur yang mencakup semua proses penting dalam bisnis. Kemudian yang kedua, adanya pengawasan dalam proses pembuatan untuk memastikan bahwa sistem menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Kemudian yang ketiga, ada tersimpannya data dan arsip penting dengan baik. Kemudian yang keempat, adanya pemeriksaan barang-barang yang telah diproduksi untuk mencari unit-unit kerusakan. Dan yang kelima, secara teratur meninjau keefektifan tiap-tiap proses dan sistem kualitas itu sendiri. Kemudian ini adalah kumpulan standar ISO 9000. Yang pertama ada ISO 9000. Ini Quality Management System, berfokus pada fundamental and vocabulary. Kemudian ada ISO 9001, ini juga Quality Management System yang berfokus pada requirements. Kemudian ada ISO 9004, ini juga Quality Management System yang berfokus pada guidelines for performance improvement. Kemudian ada Six Sigma. Nah, Six Sigma ini merupakan strategi yang dicetuskan oleh Dr. Michael
Dr. Michael Hari dan Richard Schroeder. Mereka menyebutnya dengan The Six Sigma Breakthrough Strategy. Nah, strategi ini merupakan metode sistematis yang menggunakan pengumpulan data dan analisis statistik untuk menentukan sumber-sumber variasi dan cara-cara untuk menghilangkannya. Pada Six Sigma ini terdapat dua arti penting, yaitu artinya sebagai filosofi manajemen dan yang kedua sebagai sistem pengukuran. Nah, Six Sigma sebagai sistem pengukuran ini menggunakan defect per million atau DPMO sebagai satuan pengukuran. DPMO ini merupakan ukuran yang baik bagi kualitas produk ataupun proses karena sangat berkorelasi langsung dengan cacat, biaya, dan waktu yang terbuang. Nah, untuk cara penghitungannya sendiri dapat dilihat di layar bahwa pada tabel bagian kiri terdapat hubungan sigma dan DPMO. Dapat dilihat bahwa 1 sigma setara dengan 690.000 defects per million, kemudian 3 sigma sama dengan 66.807 defects per million, dan seterusnya. Nah, caranya sendiri untuk menghitung Six Sigma ini yaitu pertama kita menghitung defect per unitnya atau DPU dengan rumus DPU sama dengan total kerusakan dibagi total produksi. Kemudian kita menghitung DPMO terlebih dahulu untuk menentukan probabilitas jumlah kerusakan, yaitu dengan rumus DPMO sama dengan DPU kali 1 juta dibagi probabilitas kerusakannya. Kemudian ada keuntungan penerapan Six Sigma itu sendiri, yaitu yang pertama pengurangan biaya, perbaikan produktivitas, kemudian ada pertumbuhan pangsa pasar, retensi pelanggan, kemudian yang kelima pengurangan waktu siklus, dan yang keenam pengurangan cacat, serta yang ketujuh pengembangan produk atau jasa. Kemudian untuk metode atau alat-alat yang digunakan dalam Six Sigma ini, yaitu terdapat SPC, yaitu pengendalian proses secara statistik, untuk mengidentifikasi permasalahan. Kemudian ada pengujian tingkat signifikan statistik untuk mendefinisikan masalah. Kemudian ada korelasi dan regresi, ini untuk menganalisa akar penyebab masalah dan memprediksi hasilnya. Kemudian ada desain eksperimen, ini untuk menganalisa solusi optimal dan validasi hasil. Kemudian ada FMEA, digunakan untuk mencari prioritas masalah dan pencegahannya. Kemudian ada mistake proofing, ini digunakan untuk pencegahan cacat dan perbaikan proses. Dan kemudian ada QFD, yaitu Quality Function Deployment, ini untuk mendesain produk, proses, dan jasa. Kemudian selanjutnya ada 5 tahap dalam penerapan Six Sigma. 5 tahap itu yaitu yang pertama ada define, kemudian ada measure, yang ketiga analyze, yang keempat improve, dan yang kelima control. Untuk define ini, tahapan ini kita harus menetapkan tujuan dari kegiatan perbaikan Six Sigma yang akan kita lakukan dengan menyeleksi permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian yang kedua yaitu measure. Pada tahapan ini kita akan melakukan pengukuran terhadap permasalahan yang telah didefinisikan untuk diselesaikan. Kemudian yang ketiga ada analisis. Pada tahapan ini kita akan menganalisis sistem untuk mengidentifikasi bagaimana cara untuk menghilangkan kesenjangan antara kinerja sistem atau proses saat ini dengan tujuan yang diinginkan. Kemudian yang keempat ada improve. Pada tahap ini kita akan melakukan tindakan perbaikan terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi dengan melakukan pengujian dan percobaan untuk mendapatkan hasil yang optimal atau solusi yang optimal. Kemudian ada yang kelima atau yang terakhir, ini ada control. Pada tahapan ini kita akan melembagakan sistem yang diinginkan dengan memodifikasi sistem kompensasi dan insentif, kebijakan, prosedur, MRP, anggaran, instruksi pengoperasian, dan sistem manajemen lainnya. Selanjutnya produktivitas. Rasio dari output, produk yang dihasilkan dengan input sumber daya yang dimiliki. Produktivitas ialah hasil bagi antara unit yang diproduksi dengan input yang digunakan. Produktivitas tenaga kerja ialah hasil bagi antara unit yang diproduksi dengan jumlah jam kerja. Contohnya, suatu tenaga kerja memiliki 1000 unit yang diproduksi dengan jumlah jam kerja 250. Maka ia memiliki produktivitas tenaga kerja 4 unit per jam kerja. Multifaktor productivity ialah hasil bagi antara output dengan naker ditambah bahan baku, ditambah energi, ditambah modal, dan ditambah miscellaneous. Disebut juga total faktor productivity. Output dan input dinyatakan dalam dolar.
Memanajemen produktivitas. Produktivitas ialah output keseluruhan barang atau jasa yang dihasilkan dibagi dengan input yang dibutuhkan untuk menghasilkan output tersebut. Sebuah komposit orang dan variabel operasi. Manfaat dari peningkatan produktivitas ialah pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, upah lebih tinggi dan keuntungan tanpa inflasi, peningkatan kemampuan kompetitif karena biaya yang lebih rendah. Terdapat 14 poin penting untuk meningkatkan produktivitas. Train workers for the job that you are asking them to perform. Rencana untuk masa depan jangka panjang. Jangan pernah puas tentang kualitas produk. Membangun kontrol statistik atas proses produksi dan mengharuskan pemasok untuk melakukannya juga. Berurusan dengan yang terbaik dan paling sedikit jumlah pemasok. Cari tahu apakah masalah yang terjadi merupakan bagian-bagian tertentu dari proses produksi atau bagian dari keseluruhan proses itu sendiri. Melatih pekerja untuk pekerjaan yang telah diminta untuk mereka lakukan. Meningkatkan kualitas barisan pengawas perusahaan. Mengusir rasa takut. Mendorong departemen untuk bekerja sama daripada berkonsentrasi pada perbedaan departemen atau divisi. Jangan mengadopsi tujuan ketat numerik. Melatih pekerja untuk melakukan pekerjaan yang berkualitas, melatih karyawan untuk memahami metode statistik, melatih karyawan untuk melakukan keterampilan baru saat diperlukan, dan membuat manajer puncak bertanggung jawab untuk melaksanakan prinsip-prinsip ini. Studi kasus manajemen rantai pasok komoditas telur ayam kampung yang diambil dari jurnal Sartika tahun 2014. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Sukabumi dan Ciamis, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Blitar dan Tulung Agung, Jawa Timur, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Manajemen rantai nilai berfungsi untuk mengkoordinasikan semua pihak yang terlibat dalam suatu rantai nilai dan membagi informasi secara transparan di dalam rantai untuk memperoleh efisiensi proses aliran produk dan keuntungan yang adil bagi setiap pelakunya. Sistem operasi terbagi menjadi 3, yaitu input, proses transformasi, dan output. Inputnya terdiri dari bibit dan budidaya unggas lokal, dan outputnya terdiri dari produk telur ayam kampung. Strategi rantai nilai. Kegiatan manajemen dilakukan pada masing-masing level pelaku rantai pasok komoditas telur ayam kampung. Kegiatan manajemen pada masing-masing pelaku terdiri dari 5. Pertama, ada pelaku rantai pasok pada tingkat industri bibit. Kedua, ada pelaku rantai pasok pada tingkat kelompok peternak. Ketiga, ada pelaku rantai pasok pada tingkat pedagang yang terdiri atas pedagang pengumpul atau bandar, pedagang besar atau distributor, dan pedagang pengencer. Keempat, ada pelaku rantai pasok pada tingkat industri kue atau roti. Dan yang terakhir, konsumen langsung yang membeli telur baik dari pedagang pengencer tradisional maupun retail modern. Manajemen rantai pasok komoditas telur ayam kampung di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan sebagian besar mengikuti pola transaksional atau pola dagang umum. Dari berbagai jalur rantai pasok, posisi pedagang, pengumpul, dan pengepul adalah yang paling strategis karena pelaku inilah yang memiliki akses ke peternak dan akses ke berbagai tujuan pasar dengan baik. Dari beragam jalur tersebut, peternak atau kelompok peternak yang dapat mengakses secara langsung ke pabrik roti atau kue adalah yang paling menguntungkan. Mediasi pemerintah daerah yang dapat menghubungkan kelompok peternak ke berbagai industri atau pabrik roti atau kue akan meningkatkan nilai tambah yang diterima peternak anggota. Dengan demikian, kelembagaan yang paling strategis dalam keseluruhan rantai pasok komoditas telur ayam kampung adalah kelembagaan distribusi dan pemasaran. Hasil analisis biaya dan keuntungan usaha ternak ayam kampung memberikan keuntungan yang cukup memandai. Secara berturut-turut, keuntungan terbesar diperoleh peternak di Kalimantan Selatan, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Hasil analisis R/C ratio yang merefleksikan efektivitas pengembangan modal. Maka secara berturut-turut, peternak yang paling efektif adalah peternak di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Kalimantan Selatan. Hal tersebut menunjukkan peningkatan nilai yang ditambahkan produk telur ayam kampung baik di Jawa Barat, Jawa Timur, maupun Kalimantan Selatan.
Industri kue atau roti menerima nilai tambah terbesar per unit output. Sedangkan pedagang besar di pusat produksi dan pedagang besar di pusat konsumsi menerima nilai terbesar secara agregat. Selanjutnya, studi kasus mengenai analisis rantai pasok dan rantai nilai bunga krisan di daerah sentra pengembangan Jawa Timur. Lokasinya berada di sentra pengembangan bunga krisan yang berada di Jawa Timur. Sistem rantai pasoknya meliputi sarana produksi, petani, pengepul, distributor, pedagang pengecer, dan juga konsumen. Untuk sarana produksi ini sendiri sebagai penyedia sarana untuk berproduksi, seperti penyediaan bibit, pupuk, dan lain-lain, dan juga kerjasama untuk melakukan stek bibit dan pupuk organik. Untuk petani, mempersiapkan lahan tanam dan juga material tanam, melakukan penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan yang hasilnya dijual di kebun. Untuk pengepul, mengumpulkan dan juga membeli produksi bunga dari para petani, menyimpan, menyeleksi, dan menjual ke distributor atau pedagang besar. Untuk distributor, membeli dari pengepul bunga, menyimpan dan juga mendistribusikan atau menjual ke pedagang pengecer. Kemudian pedagang pengecer menjual kepada konsumen, dan konsumen ini sebagai pengguna produk bunga krisan. Selanjutnya, analisis rantai nilai agribisnis bunga krisan per tangkai. Ini berdasarkan hasil perhitungan analisa usaha tani krisan per luasan 1000 meter persegi. Maka diperoleh nilai atau modal usaha tani untuk memproduksi setangkai bunga krisan adalah sekitar Rp400. Jadi petani ini memiliki modal usaha sebesar Rp400. Kemudian pengepul membeli dari petani sebesar Rp900, distributor membeli dari pengepul sebesar Rp1.100, pengecer membeli dari distributor sebesar Rp1.300, dan yang terakhir konsumen membeli dari pengecer sebesar Rp1.500 per tangkainya, atau jika 10 tangkai menjadi Rp15.000. Berdasarkan uraian analisa rantai pasok dan rantai nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengembangan agribisnis bunga potong krisan masih memiliki prospek yang menjanjikan untuk direalisasikan guna meningkatkan angkatan kerja dan juga pendapatan petani yang berada di Jawa Timur. Pengembangan agribisnis bunga krisan harus berorientasi pada pasar. Jadi khusus ini memiliki permintaan yang tergantung dari selera konsumen, karena dapat menentukan laku atau tidaknya produk yang ditawarkan. Pengusaha dan juga petani produsen krisan ini harus mengikuti perkembangan pasar dan mencari terobosan-terobosan baru atau inovasi dalam peningkatan kualitas nilai tambah dan juga produksinya. Ada beberapa strategi yang dilakukan, yaitu sebagai penyusunan inovasi, kemudian standarisasi, sosialisasi, dan bimbingan manajemen mutu dan pasca panen, pengembangan kawasan sentra, dan juga peningkatan kualitas SDM sampai regulasi investasi dan juga promosi. Nah, berikut merupakan daftar pustaka atau referensi yang kami ambil untuk menyusun PowerPoint yang telah kami jelaskan. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.